Assalamualaikum. Kali ini Ibu Guru Reta akan membagikan kisi-kisi UAS tema 6 tentang cita-citaku. Untuk yang pertama, materi PPKN, kita akan belajar tentang keragaman hobi yang mendukung untuk meraih cita-cita. Di sini Bu kasih contoh ada Komang sama Mimi. Komang dan Mimi memiliki cita-cita yang berbeda. Komang ingin menjadi dokter, sedangkan Mimi ingin menjadi penari. Untuk meraih cita-citanya, Komang gemar membaca, sedangkan Mimi gemar menari. Meskipun berbeda kegemaran dan cita-cita, mereka tetap saling mendukung. Sikap-sikap yang harus kita miliki untuk meraih cita-cita kita, yaitu yang pertama pastinya kita harus giat belajar, kemudian mau belajar dari kegagalan, pantang menyerah, dan tidak mudah putus asa. Itulah sikap-sikap yang harus kita miliki agar kita dapat meraih cita-cita kita. Kemudian ada mengenal keragaman makanan khas daerah. Indonesia memiliki banyak keragaman seperti rumah adat dan makanan khas daerah. Adanya keragaman tersebut memiliki manfaat, antara lain yang pertama, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kita kepada orang lain. Yang kedua, bisa menambah pengetahuan tentang rumah adat serta makanan khas daerah serta kita bisa lebih menghargai keragaman yang ada di sekitar kita. Kemudian, contoh rumah adat yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Kemudian rumah Honai dari Papua dan rumah Joglo itu dari Jawa Tengah. Di sini Ibu kasih contoh 3 saja. Kalau mau diurut dari Aceh sampai Papua pasti banyak sekali. Kemudian yang biasa Ibu kasih tanda tebal, tanda merah, itu paling tidak itu keluar di ujiannya, ada di soalnya. Kemudian contoh makanan khas yang ada di Indonesia yaitu yang pertama ada rendang dari Sumatera Barat, kemudian ada sate dari Madura, ada soto Betawi dari Jakarta, kemudian ada papeda dari Maluku, juga dari Papua. Di Maluku ada papeda, di Papua juga ada papeda. Itu contoh-contoh makanan khas yang ada di Indonesia. Ibu kasih 4 contoh. Dan masih banyak yang lainnya bisa anak baca sendiri di buku tema 6-nya. Kemudian mengenal keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia sendiri, agama yang sudah diakui ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Masih ada Katolik Protestan, itu juga sebenarnya ada, tapi di sini Ibu kasih contoh 6 saja. Kalau banyak-banyak nanti anak-anak lupa menghafalnya. Yang pertama, agama kita sendiri nih, agama Islam. Tempat ibadahnya ada di masjid. Kitabnya Al-Quran. Hari kebesarannya, hari besar keagamaannya ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua ada agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Kitabnya biasa disebut Alkitab atau Kitab Injil. Hari besar keagamaannya ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Untuk yang ketiga, Katolik, ini juga sama dengan Kristen, tempat ibadahnya gereja, kitabnya Alkitab atau Injil, hari besar keagamaannya Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian agama Hindu, tempat ibadahnya itu di pura. Kitabnya apa namanya? Kitabnya namanya Weda. Hari kebesaran agamanya ada Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Kemudian yang kelima, agama Buddha. Tempat ibadahnya di mana? Di wihara. Kitabnya Tripitaka. Hari besar keagamaannya ada Waisak, Asyada, dan Katina. Kemudian yang keenam, agama Konghucu. Tempat ibadahnya itu di kelenteng. Nama kitabnya ada Kitab Sisu. Hari besar keagamaannya Imlek dan Cap Gomeh. Untuk keragaman agama di Indonesia ini dipelajari betul-betul, dihafalkan betul-betul karena lumayan susah untuk menghafalkan kitabnya, apalagi
yang bukan agama kita ini sering lupa karena kita tidak pernah belajar. Toh anak-anak pasti bingung, jadi dihafalkan nama kitabnya, hari besar keagamaannya, itu dipelajari sudah. Kemudian masuk di bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kita belajar tentang puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, yang dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Ciri-cirinya ada yang namanya baris dan bait, kemudian memiliki irama dan rima. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan ciri-ciri puisi. Terdapat beberapa jenis rima dalam puisi. Rima adalah persamaan bunyi akhir pada baris. Di sini ada contohnya rima AB-AB. Kalau rima AB-AB itu baris ke-1 sama dengan baris ke-3. Baris kedua samanya dengan baris ke-4. Lihat, yang baris 1 diakhiri huruf I, yang kedua diakhiri huruf U, yang ketiga diakhiri huruf I, yang keempat diakhiri huruf U. Jadi 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 4. Itu namanya rima A, B, A, B. Kemudian ada rima A, B, B, A. Kalau rima A, A, B, A berarti akhir bunyi baris 1 itu sama dengan baris keempat. Baris kedua samanya dengan baris ketiga. Ini rima A, B, B, A. Kalau rima A, A, B, B berarti baris 1 samanya dengan baris kedua. Baris ketiga samanya dengan baris keempat. Kalau rima A, 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 A berarti semua baris akhirannya sama. Ini contohnya diakhiri I semua. Paham ya untuk rima? Ada rima A, B, A, B, A, B, B, A, B, B, A. Kemudian dalam membaca puisi ada namanya tanda jeda. Tanda jeda garis miring 1 memiliki arti untuk berhenti sesaat, untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda koma. Berarti yang garisnya 1 garis miring itu berhenti sesaat untuk bernafas, tandanya sama dengan tanda koma. Kemudian ada garis miring 2, artinya berhenti agak lama, sama dengan tanda titik. Kemudian ada garis miring 3, memiliki arti berhenti lama sekali. Fungsinya sama dengan tanda jeda digunakan di akhir puisi. Kalau sudah selesai berarti sudah berhenti lama. Itu tanda garis miringnya ada 3. Masuk di materi IPA, kita akan mengamati siklus hidup makhluk hidup. Di dalam siklus makhluk hidup terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Perhatikan siklus hidup kucing berikut ini. Yang pertama, anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Kemudian kucing muda tumbuh lagi, berkembang, kemudian menjadi kucing dewasa. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Ingat, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Berarti hewan tersebut tidak mengalami metamorfosis. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis apa? Ada kupu-kupu, ada kecoa, ada capung. Ini adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Kalau nanti yang ditanya hewan yang tidak mengalami metamorfosis apa? Ada ikan, ada kura-kura, ada kucing, ada ayam, cicak. Itu tidak mengalami metamorfosis. Jangan sampai salah.
Hewan yang mengalami metamorfosis ada kupu-kupu, kecoa, capung. Yang tidak mengalami metamorfosis itu ada ikan, kura-kura, dan kucing. Nah, metamorfosis dibagi menjadi dua. Ada yang namanya metamorfosis sempurna. Nah, kalau metamorfosis sempurna ini, perubahan bentuk tubuhnya terlihat sangat jelas. Jadi bentuk tubuhnya ini berubah-berubah, jelas perubahannya. Dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Lihat di sini ada tahapan kupu-kupu. Tapi ini yang buat bagan ini kayaknya mengantuk. Yang benar kupu-kupu kupu-kupu bertelur. Nah, telurnya baru berubah jadi ulat. Dia menetas jadi ulat. Kemudian ulat tumbuh menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah metamorfosis sempurna. Contoh lainnya apa? Ada lebah, ada nyamuk, lalat, dan katak. Itu termasuk metamorfosis sempurna. Kemudian, ada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini kadang yang salah anak-anak yang ditanya, hewan yang tidak mengalami metamorfosis malah jawabnya metamorfosis yang tidak sempurna. Beda ya antara yang tidak metamorfosis sama metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu mengalami perubahan tapi tidak terlihat jelas. Perubahannya itu tidak terlihat jelas. Kenapa? Karena hanya pada tahap keduanya saja. Ini dari telur ke nimfa ini kelihatan jelas bentuknya berbeda. Tapi dari nimfa sampai ke belalang dewasa ini bentuknya sama saja, hanya bertambah besar. Kemudian ciri metamorfosis tidak sempurna apa? Hanya melalui 3 tahapan saja, yaitu telur, nimfa, dan hewan dewasa atau imago. Tidak melalui tahapan pupa ataupun kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, capung, dan kecoa. Ini tidak sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Bukan yang tidak mengalami metamorfosis. Beda ya. Kalau ini metamorfosis tidak sempurna. Kalau yang tidak mengalami metamorfosis tadi ada ayam, ada kucing, ada kura-kura. Itu tidak mengalami metamorfosis. Kemudian untuk materi IPS, Ibu Guru akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus, karena jumlahnya melimpah banyak di alam. Kemudian contohnya apa? Ada air, ada hewan, kemudian ada tanaman, itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian ada angin, ada sungai untuk budidaya ikan dan udang, ada tanaman jagung, kemudian ada tanah, itu termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kemudian untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu ciri-cirinya akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber daya alam tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ada emas, belerang, grafit, batu bara, minyak bumi. Semua bahan tambang rata-rata adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jangan sampai salah. Kalau yang dapat diperbarui tadi jumlahnya banyak. Kalau yang tidak dapat diperbarui jumlahnya sedikit. Jadi kalau digunakan terus-terusan itu akan habis, lama-kelamaan akan habis. Kemudian masuk ke SBDP. Di SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya kita belajar tempo lagu.
Apa itu tempo lagu? Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Alat untuk mengukur tempo lagu namanya metronomazel. Metronomazel. Kemudian tanda tempo lagu biasanya ada di bagian atas sebelah kiri. Ini tanda tempo lagunya moderato, artinya sedang. Dinyanyikannya tidak terlalu cepat ataupun lambat. Tempo lagu dibagi menjadi 3, yaitu tempo cepat, tempo sedang, contohnya ini tik-tik bunyi hujan itu tempo sedang ya. Kemudian tempo lambat, contohnya kupu-kupu yang lucu. Istilah-istilah dalam tempo lagu. Tempo cepat itu ada istilahnya allegro, cepat, presto, sangat cepat. Di tempo sedang ada moderato, artinya sedang. Andante, itu juga sedang. Tempo lambat ada largo, yang artinya lambat sekali. Lento, lebih lambat. Adagio, lambat. Ini sudah Ibu kasih tanda warna merah, warna ungu ini. Kemudian Ibu guru kasih tebal, berarti ini pasti keluar di soal ujian. Jadi dihafalkan, jangan sampai lupa. Kemudian kita belajar tentang karya seni kolase. Apa itu karya seni kolase? Kolase adalah seni menempel potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola. Jadi ini polanya memang sudah ada dari sananya. Langsung kita tempel-tempelkan saja. Bahan-bahan alaminya itu bisa ranting kering, biji-bijian, atau bunga kering. Nah, bunga-bunga keringnya ini langsung ditempel-tempel menyesuaikan pola yang sudah kita gambar. Tidak perlu digunting-gunting lagi. Beda lagi kalau yang namanya mozaik. Kalau karya seni mozaik ini mirip seperti kolase tadi, berupa potongan-potongan bahan, tapi ini yang sengaja dibentuk, sudah berbentuk. Bahan yang dipotong nih, kita potong dulu sengaja, bentuknya terserah mau bulat kah, kotak kah, segitiga, itu benar-benar kita sengaja potong, baru kita tempel-tempel sesuai pola gambar yang kita buat. Kalau yang kolase tadi tidak perlu dipotong-potong lagi, jadi benar-benar asli bahannya memang sudah bulat, seperti biji-bijian kan memang sudah bulat, tidak perlu dipotong lagi, langsung ditempelkan. Ranting panjang-panjang begitu sudah langsung kita tempelkan ke pola-polanya. Jadi bedanya kalau kolase itu ya bentuknya sudah alami, sudah dari sananya. Kalau seni mozaik ini potongannya itu disengaja berbentuk sesuai kemauan kita. Bisa bulat, segitiga, ataupun kotak. Kemudian terakhir karya seni montase. Kalau karya seni montase ini dibuat dari beberapa gambar yang berbeda, kemudian ditempel menjadi satu gambar. Misalnya ini ada gambar pohon, ini diambil dari majalah, ini dari buku, ini dari koran, kemudian ini dari buku komik. Nah, semuanya itu digunting-gunting-gunting, ditempel jadi satu gambar kesatuan menjadi gambar yang baru. Itu namanya karya seni montase. Oke, materinya hanya ini saja, dipelajari seperti biasa. Semoga anak-anak belajarnya semangat, nilai UAS-nya juga bagus. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.